Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya saya di sini akan memenuhi tugas video dari Ibu Fira Mandailina MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Dasar. Dan saya akan menjelaskan dari soal yang pertama. Apa perbedaan antara statistik deskriptif dan statistik inferensial? Jelaskan dengan contoh. Jawabannya, statistik deskriptif tujuannya mendeskripsikan atau meringkas data yang telah dikumpulkan. Fokus pada data yang ada, tanpa mencoba menarik kesimpulan lebih luas. Contohnya, sebuah sekolah menghitung nilai rata-rata matematika dari 30 siswanya dan mendapatkan nilai rata-rata 78. Ini adalah statistik deskriptif karena hanya menggambarkan data dari 30 siswa tersebut. Dan metode umumnya rata-rata, median, modus, standar, deviasi, tabel distribusi, grafik, dan lain-lain. Sedangkan statistik inferensial tujuannya mengambil kesimpulan atau membuat prediksi tentang populasi berdasarkan sampel data. Fokus menggeneralisasi dari sampel ke populasi secara keseluruhan. Dan contohnya, peneliti mengambil sampel acak 100 warga dari kota A untuk mengetahui tingkat kepuasan layanan publik. Lalu menyimpulkan bahwa sekitar 70% warga kota A puas terhadap layanan publik. Ini adalah statistik inferensial karena kesimpulan diambil dari sebagian data untuk mewakili keseluruhan populasi. Dan metode umumnya uji hipotesis, interval kepercayaan, regresi, analisis, varians, ANOVA, dan lain-lain. Dan soal yang kedua adalah jelaskan pengertian populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian komunikasi bisa berupa orang, individu, kelompok, organisasi, komunitas, atau masyarakat, maupun benda. Misalnya, jumlah terbitan media massa, jumlah artikel dalam media massa, jumlah rubrik, dan sebagainya. Terutama jika penelitian kita menggunakan teknik analisis isi, content analisis. Anggota populasi yang terdiri dari orang-orang biasa disebut dengan subjek penelitian. Sedangkan anggota penelitian yang terdiri dari benda-benda atau bukan orang sering disebut dengan objek penelitian. Populasi penelitian terdiri dari populasi sampling dan populasi sasaran. Populasi sampling adalah keseluruhan objek yang diteliti, sedangkan populasi sasaran adalah populasi yang benar-benar dijadikan sumber data. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi atau sampel. Adalah kelompok kecil yang secara nyata diteliti dan ditarik kesimpulan. Artinya, tidak akan ada sampel jika tidak ada populasi. Sampel atau juga sering disebut contoh adalah wakil atau representasi dari populasi yang ciri-cirinya akan diungkapkan dan akan digunakan untuk menaksir ciri-ciri populasi. Oleh karena itu, jika kita menggunakan sampel sebagai sumber data, maka yang akan kita peroleh adalah ciri-ciri sampel, bukan ciri-ciri populasi. Tetapi ciri-ciri sampel itu harus dapat digunakan untuk menaksir populasi. Ciri-ciri sampel disebut statistik. Dan soal yang ketiga adalah jelaskan dan berikan masing-masing satu contoh dari yang pertama A. Purposive sampling. Purposive sampling juga disebut judgmental sampling, adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas di mana peneliti memilih responden berdasarkan pertimbangan atau tujuan tertentu. Peneliti memilih individu yang dianggap paling mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam tentang topik penelitian. Contohnya, penelitian pendidikan. Peneliti ingin mengevaluasi efektivitas metode pengajaran berbasis teknologi di sekolah menengah atas.
Purposive samplingnya, peneliti memilih guru yang telah menerapkan metode tersebut selama setahun terakhir. Dan yang kedua adalah sampling jenuh. Sampling jenuh atau saturation sampling adalah teknik pengambilan sampel dalam penelitian di mana seluruh populasi digunakan sebagai sampel. Ini biasanya dilakukan ketika jumlah populasi relatif kecil atau terbatas, sehingga semua anggota populasi dianggap representatif dan layak untuk dianalisis. Sampling jenuh cocok digunakan dalam penelitian kualitatif atau studi kasus, terutama jika peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik seluruh kelompok yang relevan. Teknik ini tidak membutuhkan pemilihan secara acak, karena semua anggota populasi dilibatkan. Dan contohnya, seorang peneliti ingin meneliti kepuasan kerja pada seluruh staf bagian keuangan di sebuah perusahaan kecil yang hanya memiliki 15 orang di bagian tersebut. Karena jumlahnya sedikit, peneliti menggunakan sampling jenuh dan mewawancarai ke-15 staf tersebut untuk memperoleh data. Dan yang ketiga adalah snowball sampling. Snowball sampling atau teknik bola salju adalah metode pengambilan sampel di mana peneliti awalnya memilih beberapa responden, lalu meminta mereka untuk merekomendasikan atau mengenalkan responden lain yang sesuai dengan kriteria penelitian. Teknik ini sering digunakan ketika populasi sasaran sulit ditemukan atau tergolong tersembunyi. Snowball sampling cocok untuk penelitian kuantitatif, terutama bila subjek penelitian adalah kelompok dengan akses terbatas seperti pengguna narkoba, korban kekerasan, atau komunitas minoritas tertentu. Teknik ini bergantung pada jaringan sosial dari responden awal. Contohnya, seorang peneliti ingin mempelajari pengalaman mantan narapidana dalam beradaptasi setelah keluar dari penjara. Karena sulit mengakses populasi ini secara langsung, peneliti mewawancarai satu mantan narapidana, lalu meminta orang tersebut mengenalkan teman-temannya dan juga mantan narapidana. Dari situ, daftar responden bertambah melalui rekomendasi berantai. Dan yang keempat adalah incidental sampling. Incidental sampling atau accidental sampling adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas, di mana sampel diambil dari siapa saja yang kebetulan tersedia dan mudah dijangkau oleh peneliti saat melakukan penelitian. Teknik ini sering digunakan karena praktis, murah, dan cepat, tetapi kurang representatif terhadap populasi yang lebih luas. Incidental sampling cocok untuk peneliti eksploratif atau saat peneliti memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya, namun hasilnya tidak dapat digeneralisasikan secara luas karena sampel tidak diambil secara sistematis. Contohnya, seorang mahasiswa sedang melakukan tugas kuliah tentang persepsi masyarakat terhadap kebersihan taman kota. Ia mendatangi taman terdekat dan mewawancarai 20 pengunjung pertama yang ia temui, tanpa mempertimbangkan latar belakang atau karakteristik mereka. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.